Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nggak ada warahmatullahi suaranya. wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, kenalkan namaku Hafsah, umurku sekarang 7 tahun. Kali ini aku akan menemani teman-teman semua di acara rutin kita, Klub Cerita. Dalam tema pengobatan timur dan barat. Sepertinya seru sekali ya acara kali ini, teman-teman. Iya nggak sih? Iya. Ya. Di acara kita kali ini, kita akan ada Bang Rama yang akan membaca nyaring dengan bukunya, yaitu Nilam si Tabib. Juga ada mengenal. Dan kita juga akan mengenal ramuan obat bersama Bunda Carla. Seru sekali ya, teman-teman. Udah nggak sabar. Kita yel-yel dulu yuk. Kalau Hafsah bilang, salam literasi, teman-teman jawab. Salam cerita. Cerdas literasi anak Indonesia. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Salam literasi. Indonesia. Jalan-jalan cari kelapa. Jalan-jalan mencari kismis. Pulang-pulang bawa kelapa. Ayo duduk yang manis, dengarkan sebuah cerita. Silakan Bang Rama. Waktu dan tempat Hafsah persilakan. Oke, terima kasih Hafsah. Sama. Ya, teman-teman. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan. Sebentar. Sudah. Masih di setting dulu ya. Aduh, kenapa sih? Sebentar. Tabah ya. Alhamdulillah. Suaranya nggak keluar. Buka dulu bahasanya. Udah. Oke, kita mulai. Nilam si Tabib oleh penulis Rizky Hamda. Habisnya apa, Bu? Terima kasih. Elah. Oke, sebentar. Mungkin harus di sininya nih. Ini Nilam. Walaupun masih kecil, dia pandai mengobati siapapun yang sakit. Kali ini pasiennya adalah anak ruang madu. Nilam senang sekali melihat anak beruang madu itu sekarang bisa berjalan lagi. Jangan lupa meminum obatmu ya, sahurnya. Oh, kenapa kulit Nilam menjadi seperti ini? Nilam perlu membuat ramuan khusus untuk mengobatinya. Daun yang Nilam butuhkan sudah habis. Daun-daun itu hanya ada di tengah hutan. Nilam pun segera berangkat.
Berbagai rintangan tidak menghambatnya. Nilam terus berjalan. Itu daun-daun yang diperlukan Nilam. Nilam memetik daun-daun itu sampai kantongnya penuh. Sekarang Nilam bisa pulang dan membuat ramuan obat. Tetapi, kenapa kamu menggaruk terus-terusan, Siamang? Rupanya ada borok di kulit Siamang. Daun-daun yang dibawa Nilam dapat menyembuhkannya. Jangan digaruk lagi ya, pesan Nilam kepada Siamang. Wow, burung kuau itu cantik sekali. Namun, kenapa dia hanya berdiri? Kasihan, kaki Bisa. lagi-lagi Nilam harus mengelakkan sebagian daun obatnya. Istirahatlah dulu. Tidak lama lagi kakimu akan sembuh, ujar Nilam sambil berpamitan. Oh, anak Rosa ini memerlukan bantuan. Tenanglah, sebentar lagi kau akan terbebas, ujar Nilam. Sebaiknya aku memangkas seluruh tanaman ini agar tidak menjerat hewan-hewan lain, pikir Nilam. Sementara itu, oh tidak, sepertinya anak Rosa itu lapar sekali. Nilam tidak tega menghentikannya. Namun, berarti Nilam harus kembali ke tengah hutan. Kenapa kau kembali? Tanya Siamang. Aku membutuhkan dedaunan di tengah hutan untuk mengobati kulitku yang sakit, ujar Nilam. Sakit apa? Aku tidak melihatnya, ujar Kuau. Ya juga ya, sahut Nilam. Dia heran melihat tangannya kini mulus. Mungkin karena kau menolong kami, kau menjadi sembuh, kata Siamang. Atau mungkin aku hanya perlu sedikit olahraga dan menghirup udara segar, kata Nilam tertawa. Namun, Nilam tetap memerlukan daun-daun tersebut untuk persediaannya. Aku akan membantumu, kata Siamang. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya. Ini nggak kelihatan bikinnya ini. Ini gambarnya siapa sih? Ini udah kelihatan belum? Udah. Oke. Sudah tulis. Nah, pertanyaan Nilam si tabib. Nggak bisa. Ya. Oke. Loh, kok nggak bisa dimajuin? Enggak kelihatan. Oke. Apakah kalian siap? Siap. Oke. Kita mulai ya. Pertanyaan. Apa yang dibutuhkan Nilam untuk mengobati tangannya yang sakit? Kalau mau jawab, kan ya. Daun. 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 Jawabannya adalah daun-daun. Oke, kita lanjut lagi ya.
Pertanyaan, apa yang dilakukan anak rusa ketika Nilam menggunting suluh? Memakan daun. Memakan daun. Daunnya. Memakan daunnya. Jawabannya makan yang siapa dulu? Makan daunnya. Makan daunnya. Oke, jawabannya adalah memakan daunnya milik si Nilam. Siapa yang membantu Nilam saat mencari daunnya yang habis? Ini yang saat selesai si Nilam yang kedua sih yang cari itu. Siapa yang membantu Nilam saat mencari daunnya yang habis? Iman. Siapa? Yaman. Ada lagi yang bilang? Siapa, Bang? Jawabannya adalah Siamang. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan, Siamang berasal dari mana? Pohon. Maksudnya, Siamang berasal dari daerah mana? Semuanya nggak tahu. Aku belum pernah tahu sih Yaman. Kalimantan. Oke. Sumatera Barat. Siamang itu berasal dari Sumatera. Berarti Sumatera Tengah kalau nggak salah atau Sumatera Barat. Sumatera Utara. Iya betul. Sumatera Utara. Oke. Sumatera Selatan. Itu doang. Mama, aku nggak bisa lihat pertanyaan. Kalimantan Utara. Tadi Kalimantan Utara. Tadi siapa yang kok Kalimantan sih? Sumatera. Itu Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Itu doang dari aku. Terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama Bang Rama. Ya. Terima kasih juga untuk Bang Rama semua. Bang Rama karena sudah membacakan sebuah cerita yang lucu, seru, dan juga ada pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke acara yang kedua ya teman-teman. Nah, itu mengenal ramuan obat dan membuatnya bersama Bunda Carla. Silakan Bunda Carla, waktu dan tempat Hafsa persilahkan. Terima kasih Hafsah. Halo adik-adik. Halo, salam kenal ya. Halo. Wah, hebat ya Rama tadi membawakan ceritanya. Wah, juga kasih pertanyaan buat teman-teman dan teman-teman juga responnya bagus loh. Semua menyimak, jadi bisa menjawab pertanyaan dengan baik ya. Sekarang Kak Carla, Bunda Carla akan menyampaikan soal pengobatan Cina. Ada yang pernah enggak adik-adik di sini minum obat Cina? Ada yang sudah pernah? Jadi nggak usah ngobrol. Belum. Belum ada yang satu pun belum ada ya? Belum. Ini pengalaman pertama ya. Sudah punya bahannya semua? Bahan-bahannya sudah ada semua? Sudah pernah. Oh, Natanila Akirana sudah pernah? Enggak, tapi Sheva. Oh, Sheva. Oh, Sheva. Oke, bahan-bahannya sudah siap semua ya, bahan-bahannya sudah dibelikan sama bunda-bunda semua dulu? Sudah? Belum. Sudah ya. Tapi Ada yang aku belum? nggak ada yang buah apa itu buah bulgogi ya. Bulgogi Aku bukannya hanya daging. Aku
hanya 3. Apa Oke. Digojekin. Oh iya. Oke, maaf ya Bunda Karla suaranya agak serak karena sudah sembuh, ngajar lagi, habis lagi, ngajar lagi, habis lagi. Jadi maafkan Bunda kalau suaranya agak kurang jelas ya. Nah, coba Bunda Karla share screen ya. Semoga sih nggak ke log out dari Zoom ya. Sebentar, coba ya. Oke. Nggak bisa ya, nggak bisa share screen. Bunda Nelly bisa tolong bantu share screen nggak ya? Nggak bisa saya. Bunda Nelinya lagi angkat jemuran. Oh, lagi angkat hujan di jemuran. sini. Aduh, Sama gimana ya di ini? sini juga ada hujan. Oh, Di sini aduh, mendung. nggak bisa ya. Di sini Ini tadi panas. hujan, abis itu teduh lagi. Ini panas. Ya, sebentar Bun, lagi habis angkat jemuran, soalnya hujan. Aku lagi bikin. Harusnya ada 4. Downloadnya di mana ya? Begini sudah terlihat. Inilah. Sudah. Begini Bunda Karla. Sudah Bunda. Itu berapa kecil tuh. Bukan berapa. Sebentar dulu ya Bunda Karlanya, sepertinya terlempar ini dari ruang Zoom. Oke, sambil menunggu Bunda Karla. Ya. Oke, teman-teman, coba Bunda mau tanya sambil menunggu Bunda Karla. Bunda mau lihat dong? Bunda Nelly itu obat-obatan Cina. Iya, ini kita akan bahas tentang pengobatan Cina, tapi oleh Bunda Karla ya. Tapi Bunda Karlanya lagi terlempar dulu nih dari ruang Zoom nih. Kita tunggu Bunda Karla. Yang bisa menyembuhkan sakit itu obat-obatan Cina atau obat-obatan pabrikan? Yang mana? Tapi coba ulangin, Bunda belum paham. Obat-obatan mana yang lebih menyehatkan Oh, gitu. antara pabrikan sama obat-obatan Cina? Menurut kalian obat-obatan Cina atau obat-obatan pabrik yang lebih? Aku tahu. Siapa? Obat-obatan Cina. Siapa tadi? Obat-obatan Cina atau obat tradisional Indonesia? Obat-obatan Cina. Ramadan kenapa? Oh, Bunda. Oke, sudah terdengar. Ya sudah. Maaf ya adik-adik. Ya, makasih Mbak Nelly. Oh ya Bunda Oke. Karla, tadi Taufik tanya katanya lebih ampuh mana obat-obatan Cina lebih baik mana obat-obatan Cina atau obat-obatan pabrik katanya. Oke, nanti Kak Bunda Karla jelasin ya. Kita mulai dulu ya. Oke. Oke. Slide berikutnya berarti yang jalanin Bunda Nelly ya? Ya Kak. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini adik-adik lihat nih. Ada bapak tua di situ lagi pegang ramuan. Itu ramuan itu obat-obat herbal ini ya. Obat-obat herbal ini. Biasanya kalau pengobatan Cina itu yang memeriksa itu kita sebut tabib. Tadi seperti yang dikatakan Rama itu ya salah satunya. Tabib atau sinsai. Nah, sedangkan kalau pengobatan
dokter, medis kita sebutnya apa? Adik-adik tahu? Kita biasanya pergi kemana kalau sakit? Kemana? Rumah sakit. Iya, Rumah sakit. ke rumah sakit. Kemudian yang memeriksa kita adalah seorang Dokter. Ya, kalau obat Cina kita sebutnya bukan dokter, tetapi sinse atau tabib. Nah, kalau dokter memeriksa kita biasanya pakai stetoskop, bener ya, stetoskop. Kemudian dia memeriksa denyut jantung kita. Sedangkan kalau obat Cina, biasanya sinse ini akan memeriksa kita melalui denyut nadi. Dia mendengar suara denyut nadi kita atau melalui lidah. Nanti kita disuruh menunjukkan lidah kita. Kemudian sisanya akan melihat, oh berarti ini ada sesuatu yang nggak beres, ada yang nggak sakit, ada yang sakit. Nah, dia melihat dari warna lidah kita, itu sinse bisa menemukan sakit apa kita. Wow, keren ya. Nah, kemudian mari kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian, tadi obat-obat yang tadi dipegang sinse itu, salah satunya ada yang di sebelah kanan itu gambar obatnya macam-macam itu ya. Nah, itu adalah obat-obat yang biasa diberikan oleh sinse dari pengobatan Cina. Dan tulisannya biasanya dalam bentuk huruf Mandarin atau Hance yang di sebelah kiri itu ya, yang ada kaca pembesarnya itu. Jadi penulisan resepnya itu dalam bentuk tulisan Cina, bukan dalam tulisan bahasa Indonesia seperti pengobatan medis atau dari dokter. Dan setelah diperiksa biasanya kita kemudian sinsenya akan menulis resep dalam bahasa Cina, dalam tulisan Cina itu, dan kemudian dibawa ke toko obat Cina, dan kemudian ada, yaitu bab yang di tengah itu, ada seorang peracik obat yang akan menimbang obat yang dituliskan oleh sinse itu, dan kemudian akan diletakkan di sebuah kertas. Obatnya ini semua. Itu adalah obat-obat yang diresepkan oleh sinse pengobatan Cina. Jadi kalau di apotik yang peracik ini disebut dengan apoteker, sedangkan kalau di obat Cina ya dikatakan ya peracik obat atau penjual obat Cina di toko obat Cina biasanya. Oke, lanjut. Nah, kemudian obat ini diapain ya? Masa dimakan mentah gitu? Nggak mungkin ya. Pasti kan keras ya tadi kalau dilihat obatnya. Ternyata kalau obat Cina itu nggak sama dengan pengobatan medis. Kalau medis mungkin sudah dibentuk dalam bentuk pil, kemudian kita minum atau dalam bentuk sirup ya. Nah, sedangkan kalau ramuan obat Cina itu ada dengan cara direbus. Nah, biasanya direbus di panci yang sebelah kiri itu. Nah, pancinya biasanya terbuat dari keramik atau tanah liat. Kemudian direbus di atas kompor. Kalau zaman sekarang kompor ya, kalau zaman dulu itu pakai ini kayu bakar. Kemudian nanti hasilnya setelah mendidih agak lama dan berubah warna, nanti ramuannya akan menjadi seperti yang di sebelah kanan itu, warnanya coklat. Ih, rasanya seperti apa ya? Mungkin pahit ya, gitu ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa sembuh ya. Nah, kemudian berikutnya, yuk. Sekarang slide berikutnya. Siapa adik-adik di sini yang sering batuk? Sering batuk? Aku. Kemudian pilek. Waduh, ada batuk. Ya. Terus panas, badannya demam, terus badannya menggigil gitu kan ya. Nah, terus berikutnya sakit apa lagi nih adik-adik di sini? Aduh, udah sakit perut. Aduh, Aku muntah. Waduh, iya ada yang Aku pilek. oh pilek ya. Kalau aku Ya, dulu, tapi sekarang udah enggak. mm, Udah yang lalu. iya, kemudian sakit tenggorokan. Radang itu sakit tenggorokan belum batuk. Tapi Wow. saya radang. Terus
Kemudian sering sakit apa lagi? Yuk, berikutnya. Coba slide berikutnya, Bunda. Nelly, ya, sariawan. Sariawan. Oh, ini jatuh. Lagi, Aku pernah. Bunda, Bunda, sering sariawan sama radang, sariawan sama radang. Oke, kemudian karena sariawan, terus jatuh. Kemudian sering sakit-sakit itu ternyata bisa diobati dengan obat Cina juga loh. Nah, Raf, apa sih sekarang ramuan Cina yang sering dipakai, yang bisa adik-adik pakai? Kalau misalnya gitu nggak pernah tahu Bunda Karla obat-obat Cina seperti apa. Nah, sekarang sore ini Bunda Karla mau berbagi. Kira-kira obat-obat apa yang bisa adik-adik pakai kalau adik-adik sakit batuk, sakit pilek, panas, ya, kemudian sariawan, gitu kan? Nah, ini ada lohan kuo. Nah, ini Bunda Karla kebetulan juga siapin ini. Ada lohan kuo. Nah, ya, lohan kuo ini ya. Sering kebelet Nah, lohan kuo ini ya. Ada yang punya lagi. Iya, Sieva punya ya, Sieva. Kemudian Kirana juga punya ya. Apa itu? Oke. Kalau apa biasanya kalau panas pakai obat Coba dicium, coba dicium. Coba adik-adik cium yang punya ini lohan kuo, coba dicium. Baunya gimana? wangi Enak nggak? banget. Wangi ya, wangi ya. Ini adik-adik gunanya untuk apa? Untuk panas dalam, radang tenggorokan, baunya wangi. Dan ini nanti kalau direbus itu rasanya agak manis ya ini ya. Oke, berikutnya apa ya Bunda Karla? Bunda Karla punya apa? Nah, Bunda Karla punya ini. Seru nih, krisantemum. Nah ini. Ya, ini yang bentuknya lembaran, seperti bunga matahari bentuknya. Nah, coba dicium. Ada yang punya? Ada yang punya kan? Ada ya? Ngejar singanya lah. Oh, Siva juga punya juga, Siva. Oke. Baunya wangi juga ya, Siva? Wangi? Bener ya, wangi ya? Betul, ini juga wangi. Iya, fungsinya ini sama seperti lohan kuo. Tapi Bunda Karla punya lagi serunit sama. Cuma dia bentuknya cuman kuncupnya aja. Sebentar, Bunda Karla buka ya. Jadi dia lebih wangi lagi ini. Bentar. Kalau tadi itu dalam bentuk bunga mahkotanya, yang tadi Bunda Karla lihat ini ya, ini, ya ini, nah ini. Ini mahkotanya ya, kelihatan ya. Nah, ternyata bunga krisantemum itu juga ada yang bentuknya dalam kuncup-kuncup begini, kecil-kecil satu-satu. Lebih kecil lagi, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? kecil. Enggak, coba Bunda Karla tumpahin ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Coba. Ya, bentuknya gini. Kecil sekali. Kelihatan. Kuncupnya aja. Ini lebih wangi lagi. Cuman pakai beberapa biji saja tuh warnanya sudah cairannya kuning dan baunya wangi sekali ya. Ini yang Kemudian, mana? Ini yang warna merah kan? Yang berikutnya, di slide berikutnya itu ada alang-alang. Alang-alang. Ya gini, alang-alang. Ini sudah Bunda Karla potong kecil. Alang-alang. Nah, iya betul, Ramadan ya, Rama. Ya betul, itu alang-alang. Aku nggak punya apa-apa kan? Gak apa, yang penting tahu dulu. Tahu dulu seperti apa ini ya. Ini nggak ada baunya. Kayak batang aja biasa. Cuma ini fungsinya bagus. Sama untuk panas dalam, batuk, radang juga bisa. Nggak ada rasanya ini. Nanti kalau direbus nggak ada rasanya. Ya, pastinya. Oke, berikutnya goji berry atau keci.
Keci. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gini. Apa punya? Merah kecil-kecil. Ah, Kayak gini. Muhammad punya ya? Kayak Ah, gini. Natanila juga punya. Panggilnya Kirana. Iya, oh panggilannya Kirana. Oke, Kirana. Iya, punya juga. Ini coba dimakan satu biji. Berani? Ini manis. Boleh dimakan. Manis? Enggak apa-apa. Manis. Betul? Kak Beri. Manis? Kayak manisan ya? Betul? Oh iya, manis. Manis, betul. Ini bagus loh untuk mata kita. Apalagi yang suka mainan handphone. Siapa yang suka main handphone? Nah, kemudian main ke komputer. Nah, itu harus sering-sering makan ini. Karena obat Cina itu tidak ada kimianya. Ini sehat, herbal. Nah, tidak merusak ginjal ya. Ini tadi ya, keci atau goji berry. Sampai Oh, sampai tambah ya. Kemudian berikutnya ini ada angco atau kurma merah. Mungkin mama-mama ini sudah tahu, bunda-bundanya adik-adik pasti sudah tahu semua. Ini kurma merah. sama dengan kurma biasa. Ya, kayak kurma biasa, tapi ini namanya angco. Nah, Bunda, ini namanya hongcao atau angco. Ya, ini untuk daya tahan tubuh, tambah darah juga bisa. Kemudian kalau susah tidur, rebus ini aja pasti tidurnya nyenyak. Bisa tidur, ya. Nah, terus kemudian angco ini bisa loh dimasak bukan hanya untuk obat, tapi dimasukkan ke dalam sop yang dimasak oleh mama-mama adik-adik di sini bisa. Misalnya masak sop, dimasukkan ini, jadi bisa lebih sehat sop ayamnya. Nah ini, keci juga bisa sama. Keci juga bisa dimasukkan ke dalam sop ayam. Nah ya, kemudian berikutnya, Bunda Karla punya apa? Ini ya, keci, angka, beras angka. Beras angka ini warnanya merah, bentuknya kayak beras, bentuknya seperti beras. Biasanya untuk menaikkan trombosit, kalau adik-adik kena demam berdarah, biasanya ini direbus, kemudian diminum airnya, bisa untuk menaikkan trombosit. Nah, ya, rasanya manis juga, tapi airnya ya kalau ini nggak bisa dimakan karena keras, karena ini bentuknya seperti beras. Kalau dimasak di dalam sop ayam, ini air masakannya jadi berwarna merah. Ini, ya, angka ini. Oke, ini juga bisa bagus untuk daya tahan tubuh. Kemudian di sebelahnya tuh Bunda Karla tulis apa itu? Tilung atau cacing tanah. Ih, ternyata cacing tanah juga bisa dibuat obat ya. Bunda Karla, dari tadi kan cuma tanaman-tanaman. Ternyata obat Cina itu juga ada hewan atau binatang yang dikeringkan dan kemudian dijadikan obat. Nah, itu kayak apa ya Bunda Karla? Nah, nih Bunda Karla kebetulan bawa juga dari tokonya mamahnya Bunda Karla, bentuknya seperti ini. Ini bentuknya kayak cacing tanah yang dikeringkan. Ngeri jijik ya. Ini direbus biasanya kalau adik-adik sakit panas nggak turun-turun. Panas turun, panas turun, panas turun. Tapi nggak sembuh-sembuh. Biasanya orang-orang rebus ini. Atau buat tipes. Tapi coba baunya, baunya amis. Amis sekali. Baunya nggak enak. Jadi bau jamunya pun nanti nggak enak. Tapi ini bagus banget untuk menurunkan panas. Ya, ini adik-adik ya, nih lihat. Nih, Ada yang raise hand. Nah, oh ada yang raise hand. Siapa yang raise hand? Oke. itu cacing tanah biasa tuh cacing tanah yang bukan cacing tanah biasa. Ini sih dari Cina semua cacing tanahnya. Ini Jadi bukan cacing tanah. dapatnya dari Cina, bukan Indonesia. Oh, dikirain cacing tanah biasa yang ada di got sana.
Enggak, ini ada di sini. Oke, kemudian berikutnya di slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya apa cuman itu obat Cina? Oh, bukan. Apalagi tadi ya, ada yang cacing itu baunya nggak enak ya. Kemudian kalau baunya nggak enak pasti bau jamunya juga nggak enak. Aduh, apa cuman obat itu? Berikutnya kita lihat slide berikutnya. Ternyata obat Cina juga ada yang persis dengan obat dokter, dikemas dalam bentuk pil. Nah, itu kemudian di sebelah kiri yang warnanya kuning dengan hijau, itu namanya Huang Lensu, itu untuk sakit perut. Kalau kita ke belakang terus, mungkin salah makan, ke belakang, 1 jam kemudian ke belakang lagi, dan ternyata bentuk yang fesesnya ya, waktu kita buang air besar itu nggak bagus, encer, bisa minum ini. Nah, itu langsung mampet, nggak ke kamar mandi lagi. Ya, kemudian sebelahnya juga sama. Yang warnanya seperti emas, namanya sayawan, itu juga buat diare. Nah, kalau yang sudah sering dalam 1 hari, mungkin sudah 10 kali ke kamar mandi, aduh pastinya lemes ya. Baru minumnya 2 macam obat ini dijadikan satu. Nah, kalau nggak parah ya cukup yang kiri aja, cukup pasti langsung mampet ya. Kemudian sebelahnya lagi itu kalau kembung atau masuk angin, sebah perutnya. Kalau Bunda Karla di Semarang ini ngomong sebah itu nggak enak perutnya, itu minum yang sebelah kanan namanya pociwan atau pocai pil. Nah, kemudian di slide berikutnya itu adalah yang buat sakit panas dalam, radang tenggorokan, sakit tenggorokan, bisa minum ini. Boleh pilih. Gimana? Apa pernah Sudah sakit pernah? tenggorokan? Iya, pernah minum yang kayak gini? Sudah pernah ada yang minum? Lohanpo. Oh, lohanpo ya pernah. Aku Iya. pernah minum yang sangat ini Yang kuning. Iya. Iya, itu seruni ya, krisantemum ya. Itu bentuknya seduh. Dan yang ketiga-tiga ini semuanya rasanya enak, manis, betul ya? Dan sudah pernah minum, rasanya manis ya. Enak ya. Iya. Yang tadi obat untuk itu emang itu pakai apa? Obat apa? Syafid? Untuk kalau masuk angin itu emangnya obatnya itu terbuatnya dari apa? Obatnya dari herbal Cina juga. Macam-macam dia, beberapa macam obat herbal dijadikan satu, dibuat di pabrik, kemudian jadilah pil-pil kecil seperti itu. Gitu, soalnya kan kalau obat Cina yang kayak tadi yang untuk masuk angin itu di Indonesia ada ininya juga yang kayak gitu juga, tapi kan dikerok. Iya. Itu kan ini juga. Iya, kalau orang Indonesia dikerok ya. Oke, berikutnya. Kemudian tadi ada yang ngomong sering sariawan. Nah, itu ada di bawahnya. Itu sariawan. Itu bentuknya puyer. Nah, bentuknya puyer biasanya yang ditabur di bagian sariawan. Nah, yang sariawan itu kalau misalnya radang tenggorokan karena yang sakit sini biasanya ditabur ke arah dalam radang tenggorokannya, itu bisa sembuh. Nah, kalau sariawan berarti ditaruh di sariawan, kalau radang itu ditaruh ke dalam tenggorokan dalamnya ya. Kemudian yang sebelah Udah Karla. Ya. Itu berarti itu kalau bubur ditaburin ke sariawannya. Betul, kalau sariawannya Berarti ditaburin. kalau yang radang tenggorokan harus bubuknya itu ditaruh di tenggorokan gitu. Betul, iya, diarahin gitu. Jadi kepala kita agak begini kan, kemudian dimasukkan. Nah, gitu. Jadi biar masuk ke tengah. Gitu ya. Nah, kemudian sebelah itu adalah obat batuk sirup. Itu rasanya juga manis. Cairannya kental. Nah, itu enak. Itu obat yang dulu Bunda Karla waktu kecil itu paling suka karena rasanya enak, enggak pahit.
Biasanya kalau obat kan pahit, kalau ini enak sekali, manis ya. Yang obat batuk ibu dan anak sebelah kanan tadi sebelahnya Sariawan itu ya. Nah, kemudian berikutnya bawahnya. Kalau tadi adik-adik jatuh, nah ini ada obat seperti betadin. Nah, ini kalau kita jatuh dan luka, diolesin obat merah ini, itu cepat kering. Tapi adik-adik, kalau betadin dioles sakit nggak lukanya? Nggak ya, paling dingin-dingin bener ya. Kalau betadin, ya kan? Tapi Nggak kalau ada rasanya. tapi kalau obat merah ini, obat yang merah ini perih sekali dan panas. Tapi lebih cepat kering lukanya dibandingkan betadin. Jadi kalau orang-orang yang kecelakaan yang lukanya besar kena aspal ya, banyak gitu, biasanya mereka taburin dengan obat luka merah ini yang namanya Cetayocin. Nah, itu tadi Bunda Carla sudah memberikan beberapa macam obat, baik herbal yang Cina yang harus direbus, dan harus butuh usaha untuk merebusnya. Dan kemudian juga Bunda Carla berikan beberapa contoh obat yang kita tidak perlu menyeduhnya, tetapi langsung diminum bisa. Nah, tadi ada pertanyaan waktu awal, Bunda Nelly tanya, Syafiq tanya, apa sih bedanya pengobatan Cina dengan pengobatan dokter atau medis ya? Kalau Bunda Carla bisa menjelaskan, kalau obat medis itu biasanya dokter memberikan obat itu, misalnya adik-adik ngomong, oh saya sakit kepala, langsung dikasih obat sakit kepala, misalnya Paramed misalnya seperti itu ya, atau obat sakit kepala bintang 7 misalnya seperti itu, langsung. Tapi kalau obat Cina biasanya sisanya nggak langsung kasih obat pusing, tapi dia akan melihat di nadi kita dan lidah kita. Apa ya yang menyebabkan orang ini sakit kepala? Dia cari dulu penyebabnya. Dan yang diobati bukan sakit kepalanya, tetapi apa yang menyebabkan sakit kepala. Oh, ternyata orang ini sakit kepala karena tensinya tinggi. Karena terlalu banyak makan garam, jadinya tensinya tinggi, sininya sakit. Berarti yang dikasih obat bukan buat pusingnya, tetapi dikasih obat untuk penurun tekanan darahnya supaya tidak tensi tinggi. Nah, itulah beda pengobatan, salah satu beda pengobatan barat dan medis. Dan kemudian kalau medis itu biasanya obatnya sudah dicampur dengan bahan kimia, sedangkan kalau obat herbal, obat Cina itu tidak. Mereka benar-benar ya benar-benar tanaman yang diolah jadi obat, atau ya tadi seperti cacing binatang itu yang diolah. Jadi benar-benar herbal tanpa bahan kimia. Itu beda dari pengobatan Cina dan pengobatan Barat. Nah, sekarang saatnya kita mau belajar untuk menyeduh obat Cina tadi. Tadi Bunda lihat ada yang ini ya, lohan kuo. Ini kalau yang masih utuh belum pecah, ini bisa dipecahin dulu, dipakai ini loh, ulek-ulek boleh. Nah, dipecahin. Sudah punya nih gelasnya. Ya, nah ini bisa adik-adik siram atau rebus dengan air panas. Nah, coba kalau memang harus merebus air, minta tolong bunda-bunda adik-adik di rumah ya. Nah, ini direbus sebentar. Bunda Carla akan pergi ke dapur, akan mencoba merebus air. Nah, kalau adik-adik sudah siap air panas belum? Apa tuh udah ada air panas? Sudah ada air panas. Oh, oke. Siap. Sudah ada air panas ya. Nah, yang sudah punya air panas, yang punya seruni, kamu? Bunda Carla. Tadi Ya, apain? Kalau yang kaifan itu Punya. jusnya, kemudian dalamnya itu ada plastik lagi dibuka, masukkan ke dalam kaifan. Kemudian disiram dengan air panas sedikit dulu, dihancurin dulu, baru ditambah air hangat.
Sedangkan yang lain, kalau yang bentuknya seperti ini, dengar. kalau yang Kirana atau Sheva ya, ini Itu Kirana. Kirana kan punya ini ya, Seruni dan Lohanpo ya, bener ya? Iya, betul ya. Nah, itu disiram aja atau dimasukkan ke dalam itu termosnya tadi boleh. Yang ini Kemudian ditunggu. Ya, mana? Yang merah atau yang kuning? yang kuning, yang krisantemum. Semuanya dimasukin atau hanya satu? Secukupnya. Kalau airnya banyak berarti diberi ininya agak banyak. Kalau airnya sedikit, ya sedikit aja. Kalau yang punyanya siapa ini? Sheva. Sheva itu kalau mau lebih berkhasiat itu harus direbus. Nanti Bunda Karla ke belakang ke dapur kita rebus ya sebentar. Siapa lagi yang mau bertanya dulu sebelum Bunda bawa ke belakang ke dapur? Syafiq ada bawa? Hafsah nggak ada? Kalau ini kalau mau pakai alang-alang itu gimana ya? Harus direbus. Kalau punya Ramadan itu alang-alang lebih bagus, sarinya lebih keluar kalau direbus. Kalau cuma disiram sarinya keluar cuma sedikit, sayang. Itu lebih baik direbus. Nanti minta tolong Mama ya untuk rebus ya. Harmoni bawanya apa? Berapa lama? Berapa lama? Kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Bunga ya. Bunga. Oke. Itu kalau mau direbus lebih baik. Kalau mau diseduh juga nggak masalah. Cuma memang obat Cina kalau direbus itu sarinya lebih keluar. Khasiatnya juga lebih bagus. Siapa lagi yang mau bertanya, yang punya ramuan tapi bingung, Bunda kalau punya saya diapain ya? Lebih baik ada yang mau tanya lagi? Aku. Siapa? Muhammad. Iya, aku tadi siapa? Aku? Apa? Siapa? Airnya seberapa Bunda Karla? Barangnya Muhammad seberapa? Obatnya seberapa? Alfat seberapa? Obatnya seberapa? Lihat. Aku. Goji berry. Kalau goji berry berapa biji itu? Ayo sambil berhitung. Berapa biji itu goji berry? 5. Oke, kalau 5, 1 gelas aja. Nanti direbus kira-kira menyusut setelah mendidih 15 menit ya. Alfat nanti bilang Mama. Siapa lagi? Kirana. Aku Kirana apa? jumlahnya ada 5. Kirana apa pakai apa itu? Kirana apa? Keci. Ini gooseberry. Oh, goji berry juga. Goji berry berarti yang merah ini ya. Ini ya kayak kurma. Betul? Iya. Sama satunya lagi apa? Keci. Ini Sama keci ya. ini yang warna kuning. Oh, kuning. Kalau yang kuning itu kan buat panas dalam. Jadi direbusnya sendiri. Sedangkan kalau goji berry sama yang ini boleh sama-sama direbus. Sama-sama nanti diminum airnya bisa. Dua-dua Jangan ini kalau direbus sama-sama. Nggak bisa. Yang disama-sama goji berry sama ini kurma angco ini. Yang boleh sama-sama kalau yang kirana itu berarti lohanpo ini sama yang seruni. Nah, itu boleh sama-sama karena fungsinya sama. Untuk panas dalam, sakit batuk itu boleh sama-sama. Pakai air panas. Aku hanya Ya. ada yang berry. Kalau goji berry nanti itu tidak bisa sama dengan ini. Dipasak sendiri, rebus sendiri ya. Oke, siapa lagi? Boleh nggak pakai air panas aja? Boleh, cuman khasiatnya lebih bagus kalau direbus. Iya, sebentar ya Harmoni. Begitu ya Alfa. Iya Harmoni. Gimana Harmoni? Dalamnya udah. Gimana Harmoni? Itu nanti tadi bahan-bahan apa sih? Setengah gelas aja. Setengah gelas aja ya Harmoni. Sedikit aja. Kalau semakin banyak, kan semakin encer. Jadi khasiatnya kurang.
Jadi lebih baik agak airnya sedikit aja, jadi kental hasilnya. gelas. Iya, setengah gelas aja. Heeh. Begitu, Harmoni. Ada yang mau tanya lagi? Ramadan mau bertanya, Ramadan? Itu berapa batang ya akar alang-alangnya? Itu agak banyak nggak apa-apa. Kalau memang lagi sakit tenggorokan agak banyak nggak apa-apa. Segenggam gitu boleh. Oh, Berarti gitu. mungkin 10 batang gitu nggak masalah. Judulnya aku mau tambah Jakarta. aja. Iya, Kaifan. Ini boleh Kaifan apa, Jan? langsung dikasih enak. Gimana, Kaifan? Oh, Ininya boleh enak. langsung direbus. Oh, enak ya. Enak ya. Oke. Kalau lagi sakit tenggorokan minum itu ya. Jadi bunda, mama nggak perlu. Ayo minum obat. Nggak mau. Ternyata obatnya enak dan sehat ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang punya. Kirana. Oh, Kirana. Ini perlu diaduk enggak? Ini Diaduk aku dong. judulnya ada banyak sih. Aku mau terima di 3 gelas. Ya, oke, boleh. Syafiq, gimana Syafiq? Itu cara bikinnya gimana? Soalnya Taufik tadi kemarin lupa beli bahannya. Oh, nanti Syafiq Nggak pengen ketemu bahannya. Nggak ada yang jual di sini. Nggak ada yang jual di Padang. Oh, di situ nggak dijual ya. Kalau nggak jual, itu di online shop juga ada. Di Shopee, Tokopedia, itu juga jual. Nanti minta tolong Bunda Elsa ya untuk check outin dan kemudian Syafiq cobain rasanya dan cium baunya. Enak nggak ya? Tadi yang Bunda Karla bilang, oh ini krisantemum baunya wangi. Besok pada saat Bunda Elsa beli, coba dicium. Terus kemudian bener nggak ya omongannya Bunda yang Karla kalau udah itu wangi gitu? itu bukan. Tanya mas. Dulu sampai pernah minum. Bunda Krisantemum. Bunda Ya? Karla. Bunda Hmm. Karla itu krisantemum itu yang di dalam bubuk yang saset itu ya. Iya, sama. Cuman kalau ini kan belum diolah di pabrik. Jadi Oh, nggak bisa tapi pernah dimakan. minumnya itu yang udah di saset. Ini lebih bagus pastinya, cuma memang tidak semanis yang tadi bentuk saset itu. Yang saset itu kan kita nggak sakit pun kadang hawanya panas kita aduk-aduk minum gitu aja nggak apa-apa. Nah, jadi cuman buat minum-minum aja boleh, nggak harus sakit itu boleh. Nah, tapi kalau ini biasanya orang yang benar-benar sakit baru rebusnya ini karena lebih bagus hasilnya. Gitu ya. Kemudian siapa lagi mau Alfat masih raise hand, masih mau bertanya kah? Oh, lupa mau tanya apa? Oke. Kirana masih raise hand? Kirana mau bertanya apa lagi? Kan? Ya betul, ini lohanku. Harus Ini harus dihancurin direbus dulu. enggak? Iya, harus direbus kalau ini lebih bagus. Nanti kalau selesai Zoom ini aja baru direbus. Kemudian nanti difoto ya. Difoto sambil di video dirasain rasanya gimana. Kemudian diupload ke IG-nya Klub Cerita. Di tag, rasanya enak. Sembuh atau enggak kalau yang sakit tenggorokan minum ini ya. Nanti tapi rebusnya sama bunda-bunda di rumah sama mama-mamanya ya. Nggak boleh sendiri di atas buka kompornya ya. Harus ditemenin ya sama mama ya. Ya. Di foto, di video, kemudian di tag ke IG-nya Klub Cerita ya. Siapa lagi yang mau tanya tadi ya? Bisa di apa? Rebus Gimana Kirana? Rebus atau enggak? diseduh. Ini bisa Ini diseduh. boleh diseduh, bisa. Semua obat Cina sebenarnya bisa diseduh, bisa. Ini kan cuman memang kalau direbus khasiatnya lebih sarinya lebih keluar. Jadi lebih bagus khasiatnya. Jadi kalau memang nggak sempet untuk rebus, ya udah nggak apa-apa. Disiram dengan air panas, dispenser juga boleh. Cuma direbus memang lebih bagus hasilnya. Gitu ya.
Oke, siapa lagi? Siapa? Ya, siapa mau bertanya, siapa? Ini kalau setengah gelas tadi butuh krisantemumnya berapa? Ya kira-kira sebegini nggak apa-apa. 1 genggam boleh, 1 genggam. Terus lohan kuahnya, ini kulitnya Kalau lohan kuah 1 itu bisa buat 3 gelas. Ini bisa buat kalau direbus 3 gelas. 3 gelas ya, 3 gelas muk bisa. Ini. Karena dalamnya agak ada isinya. Dipecahin dulu ya kalau lohan kuah ya. Ya, dalamnya ya harus bisa dipecahin. direbus enggak? Ya, ini direbus lohan kuah. Tapi ini nggak bisa dimakan ya. Ini nggak bisa dimakan. Direbus enggak? Ya, direbus sama kulitnya. Kulitnya semuanya direbus. Plung dimasukkan ke panci. Harus dibuka enggak? Lo dipecahin tadi Bunda Karla bilang dipecahin. Dipecahin. Kalau kulitnya aja, Kulitnya aja kurang, dalamnya harus ada dalamnya itu ada obatnya lagi. kalau dalamnya aja, kulitnya Enggak bisa, harus semua. Harus semua, nanti khasiatnya berkurang. Coba ya, ada lagi mau tanya, coba nanti Bunda Karla ke dapur sambil kita lihat bagaimana merebusnya. Air panas dulu. Nah, ada yang mau bertanya dulu sebelum Bunda Karla ke dapur dan kemudian tunjukin ke adik-adik bagaimana cara merebus lohan kuah ini bersamaan dengan jadi satu dengan ini semua. Nah, ya, yang bagian sakit panas dalam nanti Bunda Karla jadiin satu dan rebus bareng-bareng biar adik-adik semua tahu. Oh, Harmoni mau tanya dulu Harmoni sebelum Bunda Karla ke dapur. Harmoni gimana? Ini sudah boleh diminum, udah berwarna hijau. Sudah berubah warna? Ya. Ya, disaring dulu ya. Nanti kalau enggak ada kasar-kasarnya nanti tenggorokannya enggak enak. Disaring dulu, lebih baik disaring dulu ya. Oke? Oke. Ini Bunda Karla ke belakang ya. Sebentar, ditunggu ya. Bunda Karla ke dapur sambil nanti Bunda Karla tunjukin gimana caranya merebusnya. Oke? Ya, bentar. Nah, ini panci yang dipakai untuk merebus. Merebus ini nggak boleh sembarang panci. Aluminium, stainless itu nggak boleh. Bolehnya pakai panci tanah liat atau kalau di rumah adik-adik punya panci model ada kembang-kembang begini boleh. Panci apa yang bisa dipakai? Ya, panci dari tanah liat, kendil. Kalau orang Jawa bilang kendil boleh. Atau yang ada cat-catnya begini. Putih-putih begini. Kalau stainless gitu akan mengeluarkan cair bahan yang akan malah merusak obatnya. Ya, ini sudah mulai panas ya. Bunda Karla masukin ya. Ini alang-alangnya. Nah, kemudian ini. Kemudian ini ya lohan kuahnya ya, Bunda Karla pisahin. Nah, di dalamnya ternyata ada biji lagi nih. Sebentar. Nah, ada biji lagi nih. Nah, ini. Nah, ini semua dimasukkan, Syafiq. Semua. Ini juga dimasukkan. Nah, ya. Kemudian ini juga. Nah,
Kemudian karena ini fungsinya semua sama ya. Ini seruni. Nah, Bunda Karla masukin sekalian semua aja. Kemudian yang kemudian tadi Bunda Karla bilang ya, yang bentuknya hanya kuntum-kuntumnya juga. Nah, ini juga Bunda Karla masukin. Ini pakai sedikit aja sudah wangi. Nah, kemudian Bunda Karla aduk ya. Bunda Karla aduk. Bunda Carla, Iya. Nah, ini. ini Kirana. Tadi Iya, aku gimana? bawa untuk tanya Papa, boleh nggak ini yang dari Korea? Dari Korea? Apa? Kayak Korea itu maksudnya bagaimana? Oh, ini Mana? dari tanah liat. Oh, boleh. Itu dari tanah, boleh. Boleh, Kirana, boleh. Ya. Nah, Tapi Papa ini aku nggak tahu cara rebusnya. Nanti boleh diulang lagi nggak? maksudnya caranya. Iya. Caranya mudah kok, Kirana. Jadi siapin air di dalam pancinya ini. Kemudian setelah itu nyalakan kompor. Setelah airnya panas, langsung ramuannya tadi itu obat-obatnya langsung aja masukin ke sini semua. Semua. Yang buat iris dalam, iya. Kalau yang panas dalam mau dijadiin satu boleh. Kalau mau sendiri-sendiri juga boleh. Cuman lohanku aja dimasak sendiri juga boleh. Alang-alang satu macam aja dimasak sendiri juga boleh. Kemudian cuman krisantemumnya sendiri juga boleh. Jadi sendiri-sendiri boleh. Kalau mau dijadiin satu juga boleh. Jadi kalau adik-adik pernah minum liang teh di restoran, nah liang teh di restoran itu biasanya isinya macam-macam, semua jadi satu. Nah, tapi kalau mau satu-satu sendiri direbus boleh juga. Begitu ya. Iya. Siapa yang mau tanya? Syafiq. Nah, ini begitu mendidih ya, adik-adik. Kemudian dikecilin Kayak apinya. gini. Nah, ini kan sudah mendidih ya. Bunda. Kemudian apinya dikecilin. Nah, tunggu sampai 15 sampai 20 menit nih. Adik-adik lihat warna airnya sudah berubah menjadi gelap. Ya. Nah, kalau cuman karena ini ada lohanko jadi warnanya gelap. Kalau cuman santemum ya warnanya kuning. Iya kalau kayak gini. Nah, gitu. Ada pertanyaan, adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Pancinya kayak gini. Oke, gini. Sebentar, kok Bunda karena nggak melihat. Itu bahannya apa, Syafiq? Tanah liat. Tanah liat boleh. Tanah liat boleh. Tanah liat boleh. Kalau marmer? Marmer. Marmer. Marmer Bunda Karla malah kurang tahu. Biasanya memang lebih bagus kalau tanah liat. Bunda Carla. Iya. Siapa taruh ininya sampai airnya mendidih enggak? Ya, begitu air mendidih, tadi Bunda Karla bilang apinya kecilin. Kecilin, kemudian tunggu 15 sampai 20 menit baru matikan kompornya, kemudian disaring, baru boleh diminum. Tapi minumnya jangan panas-panas ya, asal hangat, minum. Tapi nggak boleh dingin. Kalau obat Cina nggak boleh minumnya dingin-dingin, harus dalam keadaan hangat, suam kuku-kuku, ya, harus hangat, nggak boleh dingin. Harus hangat. Ini aku sudah taruh biji-biji merah ini ke gelas. Apakah aku harus ini mengaduk? Ya, diaduk. Yang di dalam Harus gelas diaduk. harus diaduk. Iya, diaduk juga. Aku belum aduk karena tolongin Papa, repot nih. Iya, oke. Gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Ada pertanyaan lain lagi? Adik-adik, kalau nggak ada, berarti Bunda Karla selesai di sini. Bunda akan kembalikan ke Hafsah sebagai MC-nya untuk menutup klub literasi cerita hari ini, sore ini. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dan belajar bersama dengan Bunda Karla. Terima kasih Bunda Karla. Silakan Hafsah.
Terima kasih. Terima kasih Bunda Carla sudah Bang Rama dan Bunda Carla sudah untuk Bang Rama yang sudah membacakan buku. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan terima kasih kepada Bunda Carla dan teman-teman semua. Sebelum Hafsa menutup acara ini, kita foto-foto dulu yuk. Bunda Nelly, ini aba-abanya dari siapa ya? Boleh, dari Hafsa juga boleh. Teman-teman yang lain boleh buka kameranya. Zaid, Soel, sama Alina mau ikut foto bareng. Tunggu Noel sebentar ya belum Bunda banget, Nelly. Bunda Nelly. Oh iya, tidak apa-apa. Zaina mau ikut foto aja. Suara Bunda Nelly. ramuannya itu kayak rasa bunga. Bunda Nelly, suara Bunda Nelly kecil. Oh iya, oke, cek. Coba lebih besar. Untuk ya, oke. Oke, Satu. Zaid, tar dulu. Hafsa, Zaid sama Alina mau ikutan foto tidak? Alina nggak mau ikut dulu, Bunda Nelly. Oke, tidak apa-apa. Sebentar ya. Oke, yang ada di kamera saja siap? Udahnya belum? Siap. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Udah masukkan dulu. Kita lihat ya. Hasilnya bagus. Udah. Oke, sip, bagus. Tar dulu. Tapi ketutupan sama siapa nih? Kita ulangin ya. Oke, kita ulangin lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Kita lihat lagi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menghadiri acara ini. Yuk kita tutup acara ini. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Iya. Terima kasih ya Bunda Nelly. Sama-sama. Terima kasih semua. Bunda Nelly. Ya, Bunda Nelly. Apik. Besok yang minggu depan. Oke, Sapik mau ikutan ya. Sapik mau Yang berbagi. minggu depan jam berapa? Kalau sekarang kalau sekarang sore berarti di pertemuan selanjutnya kemungkinan pagi atau siang jam 1. Tapi bisa nggak? Jam 1 malam. Malam. Kalau yang tengah malam jam 1 siapa yang mau ini?